Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali hari ini saya jumpa dan berdiskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian di webinar saling bersinergi tingkatkan mutu pendidikan. Ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang kompeten dalam bidangnya, yaitu ada Ibu Dr. Anda Titik Sugiharti Lawati Dewi MPD. Beliau merupakan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Depok dan juga tim APSI Pusat. Assalamualaikum Teh Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita Nur, bertemu sehat? di sini dengan guru-guru. Sehat Teh, Iya, betul. alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan narasumber yang kedua ada Ibu Dr. Ninik Restiani MPD yang merupakan pengawas cabang Dinas Pendidikan wilayah Kota Malang dan Batu, Jawa Timur. Beliau juga adalah tim APSI Pusat. Selamat siang Bu Ninik. Siang, Cek Nur. Apa kabar? Sehat ya, di sela Amin. kesibukan menyempatkan diri untuk bisa berbagi di sini Mbak. Terima kasih Ya, banyak. oke. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan CV dari kedua narasumber kita hari ini supaya Bapak Ibu lebih mengenal dengan jelas. Beliau adalah tadi sudah disebutkan ya, pengawas SMA cabang dinas Kota Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu Provinsi Jawa Timur. D3-nya beliau adalah IPA, S1-nya IPA dan juga S2-nya masih linear ya di bidang biologi IPA juga dari Universitas Negeri Malang. S3 juga linear di bidang IPA biologi di Universitas Negeri Malang juga. Beliau itu juara ke-1 pengawas berprestasi Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan finalis pengawas berprestasi tingkat nasional 2019. Dan yang terakhir yang baru saja kemarin dilakukan adalah beliau merupakan pengawas inspiratif 2022 di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Selamat ya Mbak ya. Baik, untuk narasumber yang kedua ini teteh kita dari Jawa Barat. Ini kalau tadi dari Jawa Timur, sekarang dari Jawa Barat. Bu Titik ini adalah pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kota Depok, Bapak Ibu, dekat sekali dengan Jakarta. Beliau adalah narasumber APSI Pusat. Kemudian fasilitator guru penggerak, fasilitator di sekolah penggerak, Ketua MKPS untuk Kota Depok, kemudian tim PMO Kota Depok, dan finalis ASN Inspiratif tahun 2021 Provinsi Jawa Barat. Wah, keren sekali nih untuk para narasumber kita. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membuka diskusi untuk ke Ibu Ninik. Siap ya Bu Ninik? Siap. Iya, tidak sambil berlari-lari ya Mbak. Iya. Baik, Mbak Ninik, berdasarkan pengalaman Mbak Ninik nih dalam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah, bagaimana pandangan Ibu Ninik terkait dengan perkembangan pendidikan saat ini? Silakan Ibu. Ya. Ya, Pak Mbak apa Bu ini? Mau Mbak, Ibu Mbak aja, Ibu Mbak. Ibu ya. Baik. Cek Nur dan teman-teman, ada Bu Titik juga, tadi ada Bapak Ketua Umum APSI Pusat. Puji syukur ya, kita berberapa ini? Banyak ini ya. Bertemu. Banyak, Mbak. 135 orang ya. Iya, 135. Ini tampaknya ada kepala sekolah juga, ada guru juga, ada pengawas. Sehingga tampaknya hari ini walaupun ada sesuatu yang tidak ditanyakan oleh Cek Nur, saya menyapa dulu ya. Teman-teman, bersyukur ya kita. Ya, judul kita menarik banget terkait dengan sinergi gitu ya. Nah, ketika ditanya bagaimana pandangan saya ini, karena pandangan ini berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman menjadi pengawas sekolah yang saya geluti sejak 2014 sampai sekarang.
ya. Ini pun nanti juga dirasakan oleh teman-teman kepala sekolah juga, teman guru, teman pengawas juga, ya. Menurut saya ini agak yang saya pikirkan ada 12 poin penting menurut saya. 12 poin penting. Yang pertama saya awali dari peristiwa pandemi, ya. Itu juga tidak menutup mata kita, itu bagian dari perkembangan pendidikan kita, ya. Terkait dengan pembelajaran daring, itu mau tidak mau berkembang bertumbuhnya itu berangkat dari peristiwa pandemi. Tapi ini juga menjadikan momen penting bagaimana betapa berkembangnya pendidikan kita dikaitkan dengan bagaimana ketika pembelajaran itu secara daring, ya. Itu poin pertama. Itu menjadi bagian juga yang menjadi wawasan kita. Lalu yang kedua, mau tidak mau hari ini kita ada Aku Pintar kan gitu ya. Temannya Aku Pintar banyak juga, ada PMM, di APSI juga punya, PMM APSI itu juga ada, ya. Berarti sebenarnya ini juga menurut saya, pandangan saya itu juga merupakan perkembangan luar biasa. Berarti berkaitan dengan penerapan teknologi, gitu kan ya Cek Nur ya. Lalu ini yang sekarang sedang berkembang, yang dulu sebenarnya sudah ada, namun tidak terlalu membumi gitu ya, yaitu berkaitan dengan pembelajaran inklusif, kan gitu ya. Inklusif, kemudian pendidikan karakter, di mana siswa itu sudah tidak dibanding-bandingkan. Ini lagunya ya, lagunya Ojo dibanding-bandingnya. Ya. Itu artinya sekarang dalam satu kelas yang sama, guru bisa melayani berbagai kebutuhan yang ada. Mau tidak mau itu berkembang. Saat ini sedang berkembang, begitu. Nah, berikutnya tidak menutup kemungkinan juga. Mau tidak mau, teman-teman saat ini, Bapak Ibu Guru, itu sudah terbuka lebar berkenaan dengan fasilitas terkait dengan pelatihan, terkait dengan pendidikan dan pelatihan. Walaupun itu secara online, itu juga merupakan perkembangan, gitu kan ya. Nah, itu beberapa yang masih ada lagi, yaitu terkait dengan akses pendidikan, gitu ya. Akses pendidikan dengan adanya digital itu ternyata sekarang terbuka. Seluruh Indonesia siapa saja, berbagai lapisan itu masih bisa dilibatkan di dalam mengakses perkembangan pendidikan, ya. Lalu juga terkait dengan bagaimana pembelajaran yang sangat dibutuhkan saat ini, pembelajaran yang kontekstual, yang tadi pembelajarannya itu bisa mewadahi berbagai kebutuhan anak-anak. Kalau sekarang itu kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, gitu ya. Itu kan juga berkembang saat ini. Maka pengembangan kurikulum, gitu ya, itu menurut saya itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, maka dari kacamata saya tadi, mungkin nanti ada hal yang positif negatif kita diskusikan di sini nanti. Ya, itu kacamata perkembangan. Tapi bagaimana? Apakah kesiapan kita? Nanti mungkin kita diskusikan berikutnya ya, Cak. Itu dulu aja. Baik, Mbak Ninik, menarik sekali nih ya. Bagaimana kesiapan kita selanjutnya? Baik, saya lanjut bertanya ke Teh Titik. Teh Titik aja ya. Ibu Titik kayaknya Bu Titiknya tua deh. Boleh ya panggil Teteh? Silakan, Cak Nur. Baik, Teh Titik. Sekarang menurut Teh Titik nih, apa yang menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan umumnya di Indonesia loh, Teh? Silakan, Teh. Iya, terima kasih Cak Nur. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Ini mau balas bantunya Mas Robi dulu ya. Tentang tiang sambil makan tubuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Padang Datar, jangan lupa bawa garpu. Selamat siang para peserta webinar dan selamat siang juga Bapak dan Ibu. Baik Cak Nur. Ya, terkait dengan kendala ya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, saya kira yang pertama adalah kita akan melihat pemetaan bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru. Dua hal ini adalah menjadi hal yang sangat utama ya. Karena pada saat kita penjaminan mutu yang lalu, ternyata masih terdapat guru-guru di Indonesia ini yang masih belum linier, Cak Nur. Sehingga apabila kita berbicara guru yang belum linier, kita akan berbicara tentang profesionalisme ya. Profesionalitas guru itu akan terlihat manakala
mereka memahami secara profesional konten materi yang memang harus dikuasai oleh para guru. Itu terkait dengan kualifikasi ya. Bagaimana mereka kan tugasnya mentransformasi pengetahuan ya. Jadi mentransformasi pengetahuan ini tentu saja ini akan membangun ya pengetahuan siswa, sehingga siswa itu akan terbangun ya, kalau istilahnya grow mindset ya. Jadi mindset siswa itu akan bertumbuh manakala ditangani oleh orang-orang yang profesional gitu. Jadi hambatan pertama itu ya. Kemudian yang kedua ada terkait dengan kompetensi guru. Kalau kita berbicara kompetensi, di sini terkait dengan kemampuan-kemampuan guru yang tadi dikatakan Bu Ninik bahwa saat ini bagaimana membumikan pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Sehingga para guru tentu saja akan memberikan pembelajaran yang kontekstual di mana mereka perlu untuk mengeksplorasi bakat, minat, dan kecerdasan bagi siswa itu sendiri. Kalau kata dari Tomlinson itu kan dikatakan how to different instruction makes ability in classroom. Jadi intinya bahwa di dalam kelas itu tentu akan ada anak-anak yang unik. Unik di sini adalah secara tidak langsung kita dilahirkan dengan unik ya Bu Ninik, uniknya seperti itu Bu Nur Aini saya gitu ya. Jadi memiliki ciri khas tersendiri dan tentu saja ini akan membawa profil tersendiri bagaimana gaya belajar saya, gaya belajarnya Bu Ninik dan gaya belajarnya Cik Nur tentu akan berbeda. Sehingga dengan demikian maka minat belajar pun akan berbeda. Makanya teman-teman guru awal itu perlu melakukan tes awal pembelajaran adalah benar. Bahwa kita akan melakukan pemetaan. Bukan berarti bahwa kita akan melayani individu siswa satu persatu, tidak. Karena di dalam kelas secara klasikal, bahwa kita melakukan pembelajaran para guru itu melakukan pendampingan secara berkelompok. Satu saat kita akan melakukan secara individu ya, kita dalam diskusi kelompok tetap kita lakukan. Artinya di sini bahwa kualifikasi dan kompetensi guru itu memang betul-betul dibutuhkan, apalagi di abad 21 ini, bahwa guru itu harus open mind, open heart, dan open will. Artinya bahwa para guru itu perlu membuka cakrawala pengetahuannya dengan cara apa? Yaitu tadi, bagaimana merubah paradigma. Tadi kan kita melihat ya video yang tadi ditampilkan ya, begitu besar perjuangan seorang guru. Mungkin di tataran di kota ini akan lebih banyak bersyukurnya Cik Nur. Karena tantangannya tidak medan, tapi tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada siswa sehingga kita menyuguhkan proses pembelajaran yang mampu membangun prakarsa, kreativitas, dan kemandirian siswa. Itu yang penting. Tadi yang dikatakan Bu Ninik, bagaimana pembelajaran kontekstual. Jadi kita sebagai guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tapi bagaimana mengkoneksitaskan pengetahuan dan pengalaman, ya, sehingga metakognisinya memang kan terbangun dengan baik gitu ya. Jadi tidak lagi banyak guru-guru yang hanya ceramah. Belajar itu adalah siswa. Siswa yang akan berangkat kemana akan pembelajaran ini dibawa gitu ya. Jadi siswa adalah sebagai pengendalinya gitu. Guru hanya masih saja. Sehingga mereka tahu bahwa berangkat ke sekolah itu tujuannya apa. Ternyata mereka ingin membangun cita-cita kan di sana seperti itu. Itu Cik Nur. Iya, baik ya. Open mind, open heart, open will. Itu sekarang sudah menggema ya Teh Titik ya, belajar dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Minumannya tetap air mineral supaya tetap sehat ya Teh ya. Kemudian harus juga reflektif, evaluatif, kolaboratif, dan kreatif. Dan hari ini kita betul-betul sedang melakukan kolaborasi antara APSI Pusat dengan Aku Pintar, luar biasa. Baik, saya beralih ke Mbak Ninik. Boleh ya Mbak Ninik? Ya, oke. Nah, sekarang berbicara nih mengenai dunia pendidikan, Mbak. Guru selalu menjadi ujung tombak dalam setiap langkah perubahan, menjadi ujung tombak dalam setiap langkah perubahan. Termasuk upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, Mbak Ninik selaku pengawas lagi nih, bagaimana kualitas guru saat ini menurut Mbak Ninik? Apakah sudah cukup untuk menghantarkan anak-anak kita pada peningkatan mutu pendidikan? Silakan Mbak. Ya, baik. Nanti jawabnya belum tentu bisa menjawab cukup dan tidak ini ya. Karena sangat relatif. Ya. Iya, sangat relatif ya. Tetapi begini, Cik Nur,
tampaknya sebelum bisa menjawab ya dan tidaknya, cukup dan tidak, memang ini harus saya sambungkan dengan yang disampaikan Bu Titi tadi ya, berkenaan dengan kompetensi ya. Jadi kualitas guru itu kan memang benar-benar memainkan peran yang penting ya di dalam meningkatkan mutu pendidikan kita. Nah, kualitas guru itu sebenarnya menurut saya itu banyak faktor ya yang mempengaruhi. Setidaknya gitu ya, setidaknya menurut saya yang kasat mata selama saya menjadi pengawas itu yang pertama tadi yang sudah disinggung kompetensi, gitu ya. Lalu yang kedua itu terkait dengan pengalaman. Ini mempengaruhi pengalaman guru, gitu ya. Pengalaman guru tadi yang ada di video tadi itu adalah pengalaman guru ketika menghadapi sebuah ilustrasi yang real itu dihadapi oleh guru tadi. Tentu Bapak guru tadi itu akan memiliki daya juang yang berbeda. Daya juang yang berbeda itu akan berkorelasi dengan keterpanggilan menjadi guru. Gitu ya. Jadi pengalaman. Lalu berikutnya, menurut saya yang tidak kalah pentingnya, ini terkait dengan keikutsertaan guru di pelatihan-pelatihan. Gitu? Apalagi saat ini pelatihan itu terbuka. Baik itu secara online maupun yang offline. Nah, yang online itu banyak banget, bahkan banyak juga yang gratis kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba melihat satu persatu ya. Nah, beberapa studi menurut saya, Cak Nur, itu sebenarnya menunjukkan bahwa guru yang baik pendidikannya, gitu ya, itu tampaknya lebih berpengalaman dan lebih diakui kompetensinya, gitu ya, dan kenyataannya itu biasanya cenderung bisa melakukan pembelajaran lebih efektif dan mampu meningkatkan hasil belajar siswa untuk guru-guru yang memiliki kompetensi, diakui kompetensinya, dan memiliki pendidikan yang baik. Itu berdasarkan studi gitu ya. Jadi kajian literatur. Nah sekarang ada beberapa masalah lain ya sebenarnya ya yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas guru. Pertama, keterbatasan sumber daya. Contohnya yang di video tadi ya, keterbatasan sumber daya. Lalu kesenjangan akses pendidikan, kesenjangan akses pelatihan, masalah-masalah yang mempengaruhi kualitas guru. Itu tentunya yang akan menjadikan alternatif jawaban tadi cukup atau tidak kan gitu ya. Ya. Lalu masih ada lagi sebenarnya menurut saya Cak Nur. Ternyata kualitas guru menurut saya itu ya, itu tidak hanya ditentukan oleh kualitas akademik juga. Kalau tadi saya sampaikan dari data menunjukkan bahwa pendidikan guru yang baik itu dan diakuinya kompetensi yang baik itu akan berpengaruh terhadap kemampuan melakukan pembelajaran. Tapi di sisi lain, kemampuan akademik guru itu ternyata tidak satu-satunya, gitu ya. Tidak butuh juga hanya pengalaman saja, tetapi juga ternyata kemampuan guru itu menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi, perkembangan teknologi, gitu ya. Guru apa saya tadi tawis itu? Halo, masih bocor, ibu-ibu? Masih bocor dari mana ya? Sebentar. Ya. Ya. Oke. Lanjut Mbak. Masih asik-asiknya ini. Bukan, jadi kemampuan kita yang sudah. Hari Abi ada tangan masalah tugas. Bu Happy nih kayaknya. Sebentar. Ya, Bu Happy kayaknya. Ya, Bu Happy. Oke Bu deh. Happy nih. Sudah ya, aku unmute. Sadar sekarang. Sudah sadar mengganggu yang lain. Oke, sedang seru-serunya tadi ya. Jadi ketika pengalaman sudah oke, kemudian pendidikan oke, kompetensi oke, namun ketika tidak bisa menyesuaikan tuntutan perkembangan teknologi, ternyata oke-oke tadi menjadi tidak oke juga, nggak bisa adaptif, kan gitu ya. Maka sekarang dari apa yang saya sampaikan tadi akan bisa dijawab oleh masing-masing guru. Betul. Saya posisinya ada di mana, sehingga saya pribadi itu tidak bisa berani menjamin jawaban saya 100% ketika ya atau tidak. Semuanya berproses. Begitu Cak Nur. Jawabannya tidak meyakinkan ya. Baik. Karena tidak bisa. Karena harus
refleksi gitu. Kalau digambarkan yang di pohon orang itu ya, posisi saya ada di mana? Di 1, 2 sampai yang 28 ya Teh Titik. Kita pernah mendapatkan pohon itu, dan saya secara pribadi akan menunjukkan saya ada di sini. Jadi betul Bu Mbak Ninik bahwa yang tahu posisi saya ada di mana adalah saya sendiri ya Mbak ya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Ninik tadi terkait dengan pengalaman, pelatihan, akademik atau lainnya memang sekarang ini menjadi salah satu penunjang ya untuk menjadi guru yang lebih guru yang lebih dirindukan, guru yang lebih diharapkan oleh para peserta didik. Baik, saya lanjut ke Teh Titik. Selain kualitas guru, rendahnya prestasi siswa juga ini menjadi faktor yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan, Teh. Menurut Teh Titik, apa yang menjadi penyebab rendahnya prestasi siswa? Lalu upaya apa sih yang dapat dilakukan oleh guru dan sekolah supaya bisa menciptakan siswa yang unggul dan berdaya saing? Silakan Teh Titik, jika ada tayangan boleh ditayangkan Teh. Mangga. Iya, baik Cak Nur, saya coba tayangkan ya. Silakan. Saya kira permasalahan saat ini bahwa kenapa sih prestasi siswa rendah? Kita tidak menyalahkan siapapun dan tentunya banyak menunjuk sebagai pelaku pendidikan tentunya ya. Namun saya kira ada beberapa faktor. Tadi dikatakan bahwa loss learning ini terjadi pada saat pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang sangat berpengaruh. Saat pembelajaran daring tidak semua siswa bisa mengakses itu. Kemudian yang kedua, saat mereka mematikan videonya, apakah mereka benar-benar belajar dengan gurunya atau tidak? Tentu ini akan menyebabkan bahwa prestasi siswa pasti menurun. Tadi dikatakan bahwa kita peringkat 54 dari 78 ya negara ya. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kenapa sih ternyata kemampuan bernalar menggunakan bahasa dan bernalar menggunakan matematika anak-anak kita ini masih rendah. Ini kan terkait dengan literasi dan numerasi karena standar untuk capaian Indonesia ini peringkat ke-54 dari 78 itu melalui kemampuan literasi dan numerasinya. Oleh karena itu maka sebenarnya ANBK ini adalah salah satu terobosan bagaimana membangun itu. Jadi ternyata termasuk di Kota Depok sendiri untuk kegiatan assessment ya, di sini literasi dan numerasinya, bahwa di kegiatan literasi sudah mencapai, tapi di saat numerasinya itu masih banyak sekolah yang belum tercapai gitu. Jadi di sini bahwa membuktikan bahwa kemampuan numerasi kita bernalar menggunakan matematika. Kemudian banyak dari para guru menyampaikan proses-proses pembelajaran hanya sebatas kognitif atau pengetahuan. Makanya perlu bagaimana membelajarkan secara kontekstual, bagaimana mengajak anak untuk sama-sama bernalar menggunakan bahasa dan bernalar menggunakan matematika, itu dalam satu proses pembelajaran yang bermakna. Jadi meaningful learning-nya itu perlu dilakukan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian juga saya kira iklim belajar seperti apa yang harus dilakukan oleh para guru. Kita ingin bahwa pembelajaran ini berjalan dengan lancar manakala proses pembelajaran itu sendiri menyenangkan bagi siswa ya. Jadi pembelajaran yang tidak menegangkan adalah pembelajaran yang mengaksikan bagi siswa. Tentu dengan pembelajaran yang asik di sini terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa sehingga saat siswa itu merasa nyaman dan merasa aman di dalam kelas, mereka akan termotivasi untuk terus belajar. Jadi para guru perlu membangun atmosfer pembelajaran yang memang mendukung. Jadi pembelajaran tersebut adalah bagaimana guru-guru tersebut mengetahui bahwa di dalam kelas ini ternyata siswa itu saat ini berdasarkan instrumen yang disebarkan, rata-rata siswa sekarang itu banyak memiliki gaya belajarnya tipenya audio, Cak Nur. Artinya apa? Guru di sini harus memfasilitasi proses pembelajaran yang memang mampu mengoptimalkan kemampuan audio dari siswa itu sendiri. Di samping juga yang berbasis visual. Bahwa pembelajaran yang dibangun tentu saja ini adalah membelajarkan sesuai dengan kapasitas di abad 21 ini. Guru mampu mempelajari tentang digitalisasi ini menjadi hal yang wajib. Kecuali memang akses untuk memperoleh
digitalisasi itu sendiri tidak ada ya, mungkin ada di beberapa bagian di Indonesia ini yang memang belum tersupport dengan akses internet dan lain sebagainya. Tapi rata-rata sekolah yang ada di Indonesia itu pasti akan terbangun kapasitasnya melalui belajar secara daring dan online, dan ini menjadi sebuah kebutuhan. Sehingga guru di Indonesia ini tentu dalam bidang digitalisasi ini perlu terkuasai dengan baik. Sehingga saat guru menjelaskan secara luring saja tanpa ada digital, ada anak-anak yang akan merasakan boring sehingga mereka tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Manakala siswa itu tidak tertarik, otomatis kualitas pembelajaran itu tidak menjadi bermakna baik bagi siswa itu sendiri. Kemudian juga saya kira bahwa siswa itu perlu diketahui minat dan bakatnya. Jadi di kegiatan ekstrakurikuler adalah salah satu kegiatan bisa menunjang proses intrakurikuler, termasuk kokurikuler adalah untuk mendukung intrakurikuler. Bagaimana membentuk anak-anak yang suka berbahasa Inggris, tentu ada English Club dan lain sebagainya. Dan di sini tentu saja proses pembelajaran ini akan diorientasikan dengan pembelajaran di masa yang akan datang. Kita ingat bahwa pembelajaran ini perlu kita relevansikan dengan proses ke depan. In the future-nya apa? Jadi bahwa my dream board yang memang perlu ada dalam proses pembelajaran, anak itu dilibatkan setelah mereka belajar IPA ini, cita-cita mereka apa ke depannya setelah belajar tentang ekosistem misalnya gitu. Jadi pembelajaran yang memang tidak hanya berbasis pembelajaran dengan kehidupan kenyataan atau mesin nyatanya, tapi dia juga harus berbicara untuk ke depannya. Kalau misalnya ekosistem ini tidak dijaga dengan baik, maka kita akan melihat fenomena saat ini. Bagaimana kota Semarang, Demak yang akan banjir dan ternyata air laut setiap tahun itu naik 10 cm. Nah ini kalau kita tidak menyampaikan bahwa ini adalah proses yang memang membutuhkan pemikiran yang panjang, sehingga siswa akan tertarik bagaimana mereka belajar dan mengantisipasi itu semua. Jadi mulai sekarang mereka untuk menahan terjadinya global warming, bagaimana caranya. Jadi memang proses kontekstualisasi dengan kehidupan nyata itu memang perlu dilakukan, sehingga siswa itu berjuang bahwa dia harus memperbaiki proses ke depan ini supaya Indonesia ini aman dari banjir. Karena dikatakan bahwa Indonesia ini black country gitu loh, bahwa negara yang rawan dengan bencana. Oleh karena itu kalau tidak diantisipasi melalui proses pendidikan, saya kira kita akan kehilangan sebuah negeri yang memang sebenarnya negeri yang jamrutnya Katulistiwa, yang subur makmur ya. Artinya ini akan menjadi sebuah kenangan saja gitu. Jadi perlu kita sampaikan kepada siswa kita. Jadi saya kira upaya-upaya guru di sini bagaimana membuat model pembelajaran yang bisa mengembangkan seluruh potensi siswa itu akan tereksplor dengan sangat baik ya. Sehingga anak-anak ini berikan peluang-peluang sehingga mereka belajar dengan bermakna. Saya kira itu, Cak Nur. Baik, Teh Titik masih ada yang penasaran nih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Teh Titik, bagaimana guru di era abad 21 ini ya, di era sekarang ya, di era sekarang, bahwa guru itu harus menguasai teknologi, menguasai ilmu pedagogiknya, dan juga menguasai konten knowledge-nya. Boleh Teh disampaikan sekilas? Silahkan. Iya, baik. Saya kira terkait dengan abad 21 ini tidak terlepas bahwa kita semua tentu proses digitalisasi memang satu hal yang memang perlu dikuasai oleh para guru. Saya katakan bahwa anak-anak ini kan lahir di generasi Z, sementara kita di generasi X ya, Cak Nur. Kalau saya kolonial, Teh. Iya, artinya kan anak kecil usia di bawah 5 tahun saja sudah dikenalkan dengan gadget. Apabila guru tidak masuk ke area pendidikan era digital ini, tentu ini akan menjadi sebuah proses pembelajarannya akan ditinggalkan gitu. Makanya kita perlu menguasai teknologi itu. Tapi kita jangan dikuasai oleh teknologi. Kita yang mengendalikan teknologi. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana menguasai pedagogi. Artinya bagaimana pembelajaran ini, proses pendidikan adalah sebuah hal yang memang penting sekali, tidak hanya kita mentransformasi pengetahuan, tapi juga di sini bagaimana kita mendidik siswa itu sendiri. Di sini adalah berbicara tentang karakter. Melalui P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, saya kira di sini kita membangun potensi dan karakter siswa. Kita tidak basisnya adalah produk dengan panen raya saja. Ada nilai lebih
bahwa berkolaborasi dalam satu kelompok yang memang ini adalah untuk tidak terjadinya intoleransi. Jadi memang kita bagaimana membangun sebuah ruang, saya kira di beberapa hasil rapot pendidikan, bahwa intoleransi menjadi PR bagi kita semua. Oleh karena ini perlu dibangun satu keharmonisan dalam proses mendidik yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan. Kemudian menguasai konten knowledge, saya kira di sini bahwa setiap orang dalam kehidupannya tentu dia perlu menguasai pengetahuan-pengetahuan. Apalagi guru ya. Sekarang ini kan gurunya guru adalah Mbah Google, Cek Nur. Apalagi dengan Chat GPT semuanya akan selesai gitu ya. Tapi bagaimana guru itu sebenarnya memiliki intisari pengetahuan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak dalam background satu pendidikan. Artinya kemarin proses pandemi, orang tua menjadi guru itu tidak mudah. Mereka ingin segera kembali belajar yang normal gitu. Bahwa ternyata konten dari pengetahuan sendiri itu, setiap orang itu merasakan sulit, ternyata tidak mudah. Makanya guru adalah memiliki kelebihan bahwa pengetahuan mereka adalah sesuatu yang memang perlu ditransfer kepada anak didik dan menjadi bermakna. Jadi proses pengetahuan ini bukan tanpa kesan, tapi memang berkesan bagi siswa kita. Itu Cak Nur. Ya, baik, sangat menarik sekali nih. Saya lanjut ke Mbak Ninik ya. Oke. Halo Mbak. Ya, halo. Oke, bagaimana sekarang dari apa yang sudah dipaparkan nih oleh Teh Titik ya dengan begitu gamblang, dan mudah-mudahan saya secara pribadi juga dapat mencerna apa yang disampaikan oleh Mbak Titik, terutama untuk para guru, kepala sekolah yang ada di daerah ya Mbak ya. Nah sekarang menurut Mbak Ninik nih bagaimana cara pengawas, kepala sekolah, madrasah, karena ini juga ada beberapa pengawas madrasah ya Mbak ya, ada kepala sekolah madrasah juga yang hadir. Bagaimana cara pengawas, kepala sekolah madrasah, guru, dan juga peserta didik saling bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikannya di satuan pendidikan khususnya ya, umumnya ya di Indonesia dengan berbagai ragam ini. Silakan Mbak. Ya. Baik, terima kasih. Ini sudah mulai mengerucut kepada tema kita yang menarik hari ini ya, bersinergi ya. Saya terinspirasi dari salah satu programnya Sekolah Penggerak, Cek. Iya. Yaitu di PSP itu ada yang namanya PBD, perencanaan berbasis data, gitu ya. Nah, di perencanaan berbasis data itu pada prinsipnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, pengawas, kemudian guru, orang tua siswa, tidak hanya siswa ya, tapi juga orang tua siswa. Nah, sekarang saya coba menampilkan salah satu bagian yang pernah saya lakukan ya. Ini siap. Saya contohkan. Silakan Mbak, biar lebih jelas. Kalau kita lihat sesuatu langsung jelas. Silakan. Ini ada pengalaman ketika kemarin bersinergi dengan kepala sekolah, tapi juga dengan rekan sejawat sebenarnya. Hari ini saya dengan rekan sejawat, kepala sekolah, guru. Nah, ini kelihatan enggak? Masih muter-muter, boleh video Mbak di close dulu Mbak. Oke dulu sebentar supaya ininya. Oke, saya tutup sebentar. Iya, sebentar aja. Karena ini pengalaman konkret gitu ya. Iya. Kalau nggak ditunjukkan peristiwanya nanti tidak menarik. Oke, waktu kita masih banyak Mbak, jadi silahkan aja. Semoga sinyal Mbak baik-baik saja ya. Ya, ini saya tutup dulu. Ya. Video saya tutup dulu. Bentar. Nah, coba ini kelihatan enggak? Belum, masih muter ya Teh Titik ya? Muter ya?
Karena di banknya berputar-putar, maka sinyalnya pun Ya, sudah ada. Sudah ya, kelihatan ya. Hai, sudah. Jadi ini pengalaman konkret. Strategi tidak teori ya, tetapi langsung praktek waktu itu ya. Jadi saya menyebutnya muara akhir ya. Muara akhir berkolaborasi. Ini terkait juga dengan peran kita sebagai pengawas nanti ya. Itu bagaimana mensinergikan antara peran kepala sekolah, guru, orang tua murid yang nanti akan menjadi praktek baik kita begitu. Nah, di sini saya menyebutnya itu begini kemarin itu. Fokusnya itu kepada 3 hal ini. Itu nanti pasti akan terjadi kolaborasi di sini, Cek Nur. Itu ya. Jadi berkenaan dengan pengelolaan sekolah itu sebenarnya fokusnya kepada 3 hal. Ya, ini yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Ketua Umum kita sebenarnya, Pak Agus. Ada 3S. Ada sinkron, sinergi, solusi. Tadi juga beliau menyinggung itu. Gitu. Nah, 3 itu sebenarnya ketika kita lakukan dengan benar, itu ya, fungsi itu kita perankan betul, maka pasti nanti dampaknya kepada peningkatan mutu. Minimal mutu pendidikan di satuan pendidikan. Bagaimana sekolah itu membangun ekosistem sekolah yang aman, yang menyenangkan, yang inklusif, jadi berbagai pihak, semua kondisi siswa apapun itu kita wadahi, gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan siswa itu terpenuhi, bahkan sampai kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus pun itu juga bisa terfasilitasi sehingga sekolah itu menjadi nyaman. Inilah ketika kita kaitkan dengan rapor pendidikan, kita kenal dengan bagian skala prioritas dari kementerian, yaitu keamanan sekolah, lalu kebinekaan, iklim kebinekaan, iklim keamanan. Terus yang kedua itu berkenaan dengan pengelolaan sekolah efektif berbasis data. Tentunya yang pertama ini membutuhkan keterlibatan penuh dari kepala sekolah. Yang kedua, juga membutuhkan keterlibatan dan peran strategisnya kepala sekolah. Ya. Kemudian terkait dengan tadi yang kita bahas-bahas tadi, yang sudah diceritakan oleh Bu Titik tadi, itu bermuaranya kepada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini setidaknya kepala sekolah, kemudian guru. Nah, bagaimana strateginya? Nah, peran pengawas itu mendampingi 3 hal ini. Maka lewat strategi pendampingan yang kemarin tanggal 19 ini ceritanya saya koordinasikan gitu ya bersama kepala sekolah terus rekan sejawat saya. Nah, seperti ini model kolaborasinya kemarin. Saya memberi nama kolaborasinya itu pena besi kawat. Pendampingan paripurna berbasis kolaborasi teman sejawat, rekan sejawat, gitu ya. Kebetulan saya punya teman namanya Pak Agus, saya sebut di sini karena ini konkret kemarin saya jalankan. Saya tidak begitu paham, tidak begitu menguasai di manajerial. Menurut saya lebih menguasai di akademik. Kami berdua kolaborasi. Akhirnya kolaborasinya begini. Kebutuhan terkait dengan telaah rapor pendidikan, identifikasi kebutuhan sekolah berdasarkan rapor pendidikan, menyusun IRB ya kalau sekarang ya, kalau dulu itu EDS, menyusun sampai ke RKJM, RKT, ARKAS, ini cikal bakalnya peningkatan mutu pendidikan kan gitu ya, Cak Nur ya? Iya. Ya, berarti kalau ini sudah kita kerjakan bersinergi, gitu ya. Sinerginya itu tidak hanya pengawas seorang diri dengan kepala sekolah. Saya berteman, ini kan bukan saya, Cak Nur. Ini teman saya. Jadi satu kantor itu berkolaborasi membuat program ini bersama. Lalu program ini diterapkan ke 2 sekolah binaan, gitu. Lalu pada saat setiap bulan ini kumpul bersama. Binaan teman saya dan binaan saya itu kumpul bersama. Nah, perencanaan program, pengawasan program pengawasan, evaluasi, pelaksanaan program sekolah, laporan pelaksanaan program sekolah, kemudian sampai menulis praktek baik, ini disinergikan bersama teman saya. Nah, nanti kebutuhan guru misalnya,
bagaimana pencapaian terkait dengan literasi, numerasi, karakter, itu ganti. Saya yang berperan, begitu. Sampai kepada pembelajaran asesmennya, berdiferensiasi. Semuanya nanti bermuaranya kepada kita bantu menjadi tulisan praktek baik menggunakan alur STAR itu. Nah, sinergi ini benar-benar. Jadi saya berperan sebagai apanya, teman saya berperan sebagai apanya, kemudian sekolah binaan saya itu sharing hasil pendampingan berdua seperti apa, gitu ya. Nah, kemarin saya seperti itu, Cek Nur. Sehingga saya menggunakan kutipan kalimat ini, perjuangkan untuk bertahan hidup, gitu ya. Perjuangan untuk bertahan hidup maksud saya. Bukanlah dengan persaingan, tetapi dengan kolaborasi dan kerjasama dari hati yang paling tulus. Nah, ini saya terapkan. Saya bersama rekan saya sejawat tadi, sehingga ini kalau tadi berbicara sampai menyentuh ke murid ya, ini saya jalankan kemarin. Nah, saya jalankan diantaranya itu ya, dengan berkolaborasi sampai kepada tataran murid, ini ada hasil yang bagus, gitu ya. Ada salah satu murid itu yang menjadi selebgram, ya. Selebgram, dia followernya sudah sampai 300.000. Wow. Di salah satu sekolah binaan, ya. Di salah satu sekolah binaan. Nah, ini kedekatannya dengan kepala sekolah dengan pengawas sekolah itu tidak mengurangi rasa kedekatan murid kepada guru. Bentar, saya tunjukkan. Ini bentuk kolaborasinya ya. Ini dengan rekan sejawat. Terus ini di atasnya ini. Nah, ini salah satu selebgram. Kelas berapa itu, Mbak? Ini kelas 12 sekarang. Ya, kelas 12. Ini dekat dengan kepala sekolah dekat tentunya ya. Dengan guru dekat, dengan pengawas juga dekat. Begitu. Jadi saya bisa bertanya bagaimana dia bisa menjadi selebgram seperti apa. Ini kan berkat kolaborasi ya. Iya. Gitu? Jadi andaikan kita bersinergi, mulai pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, itu bisa terjadi. Nah, ini juga lagi ada inspirasi. Ini salah satu guru. Kalau teman-teman itu membuka web saya, gitu ya, itu ada karya guru saya, bagus-bagus, itu miliknya guru saya ini, itu berkolaborasi dengan teman saya tadi, lalu selalu bersinergi, gitu ya. Nah, artinya kembali lagi ketika kita bersinergi seperti topik kita hari ini, itu mutu pendidikan secara perlahan itu akan terjadi lewat tataran satuan pendidikan. Lama-kelamaan masuk ke komunitas di atasnya lagi sampai kepada Indonesia. Begitu, Cek Nur. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sangat menginspirasi banget nih, Mbak. Ya. Luar biasa. Ini sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kata teman-teman nih, ada yang ngejapri, mudah-mudahan Mbak Ninik bisa berbagi link websitenya atau PowerPoint-nya bisa dibagikan yang ini untuk bisa diimplementasikan juga oleh teman-teman pengawas sekolah madrasah, kepala sekolah madrasah, dan juga guru-guru di Indonesia yang hadir pada hari ini. Baik, Mbak Titik, pertanyaan terakhir untuk Mbak Titik. Ya. Menurut Mbak Titik, Mbak ya, menurut Teh Titik, biasanya saya minumnya teh sosro, teh sariwangi, sekarang Teh Titik aja. Menurut Teh Titik nih, dampak apa yang akan dirasakan saat mutu pendidikan di Indonesia pada umumnya ini mengalami kemerosotan ya? Teh Titik mungkin bisa berbagi berbagi paparan atau berbagi cerita bagaimana kualitas ekosistem mulai di satuan pendidikan ya Teh ya, terus bagaimana pendampingan pengawas yang harus dilakukan di satuan pendidikan, bagaimana juga kualitas ekosistem di daerah sehingga sampai kepada bagaimana strategi pengawas. Kalau Teh Titik kan punya ikon sendiri ya, Adili Hanba. Adili Hanba bukan hamba. Adili Hanba. Entah apa itu Adili Hanba. Boleh Mbak Titik berbagi, silakan. Iya, baik. Terima kasih Cek Nur. Ini memang saya akan mencoba menulis kembali ini dengan ide ini karena saya melihat bahwa
dalam implementasi kurikulum Merdeka ini ternyata banyak dari sekolah-sekolah itu yang kelihatannya merasakan kesulitan gitu ya. Jadi memang kita harus peka sebagai seorang pengawas, kita perlu selalu berinteraksi dengan sekolah dan terus mendampingi mereka. Dan kita juga perlu membangun dialog-dialog ya yang memang apa yang mereka butuhkan untuk kita saat ini. Karena memang tadi disampaikan bahwa prestasi kita siswa itu banyak menurun. Oleh karena itu maka tugas kita semua guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk stakeholder yang ada di pemerintah daerah, dinas pendidikan pun ikut mengambil bagian dalam hal ini. Jadi kita bersinergi secara keseluruhan. Kita akan selalu melakukan dialog bahwa pengawas adalah mitra belajar para guru, teman belajar guru. Ini memang perlu diimplementasikan. Jadi tidak ada lagi pengawas yang menakutkan gitu ya. Jadi kalau datang pengawas gemetar guru itu udah nggak ada sekarang, Cik Nur. Malah kita adalah mudah-mudahan sosok yang sangat dirindukan. Ini adalah keberhasilan dalam sebuah proses pendidikan itu sendiri. Kemudian kita juga akan melakukan analisis-analisis tadi bagaimana dari raport pendidikan itu kita membangun sebuah perencanaan ke depan yang mewujudkan visi misi pendidikan di Indonesia. Saya kira kalau satu negara sudah baik mutu pendidikannya, maka mutu kualitas dari sumber daya manusia ke depan, bahwa kita akan mewujudkan generasi emas tahun 2045 ini kita akan memiliki positive thinking ya. Artinya kita berharap bahwa 2045 ini memang generasi emas itu akan terjadi gitu. Tentu saja di sini ditandai dengan bahwa anak-anak kita mampu bersaing secara global. Tadi yang disampaikan Bu Ninik bahwa anaknya sampai 300.000 followers ya. Artinya ini dalam dunia digital dia sudah mampu bersaing gitu ya. Bahwa anak-anak kita ke depan bagaimana bersaing tidak hanya di tingkat nasional tapi di tingkat internasional pun menjadi satu hal yang memang kita perlu apresiatif terhadap hal ini. Tentu saja kredibilitas pendidikan membutuhkan sinergitas dari kita semua, bahwa kita ke depan akan bersaing terus dan secara global. Oleh karena itu, bagaimana kepala sekolah memberikan ruang bagi para guru, memberikan ruang bagi tenaga kependidikan dengan memberikan fasilitas sarana prasarana. Sehingga dengan ruang-ruang yang diberikan oleh para kepala sekolah, saya kira guru akan mudah melakukan eksplorasi sehingga mutu pendidikan Indonesia ke depan ini akan lebih baik lagi. Saya kira saya akan mencoba melakukan pengamatan ini menggunakan Google Form yang akan saya bagikan kepada sekolah binaan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian dengan melakukan dialog ya, bahwa pengawas itu melakukan coaching, mentoring, consulting. Saya kira ini menjadi satu hal yang komprehensif yang memang dimiliki oleh para pengawas di Indonesia. Hasil dialog ini kemudian kita analisis dan kita akan membuat satu skala prioritas yang memang harus kita penuhi gitu, Cak Nur. Dan di sini di pemerintah daerah saya kira tentu saja Dinas Pendidikan pun turut mengambil bagian, bahwa di Kota Depok itu kita melakukan pendampingan terkait dengan login akun belajar maupun pendampingan platform Merdeka mengajar. Itu dilakukan di kecamatan dan di komisariat. Itu kita lakukan oleh seluruh pengawas di Kota Depok. Kemudian juga kita mengapresiasi bagi teman-teman yang sudah masuk di program sekolah penggerak. Jadi kita dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah memberikan apresiasi dan penghargaan. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat dan staf Dinas Pendidikan Kota Depok. Jadi saya yang langsung memberikan materi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi bukan hanya guru kepala sekolah, tapi dinas pendidikan pun harus tahu. Manakala ada masyarakat ataupun orang tua yang bertanya kepada dinas, bisa sampai ke staf maupun sampai ke OB-nya tahu bahwa sekarang ini adalah implementasi kurikulum Merdeka, itu kita sosialisasikan. Kemudian kita tidak berhenti untuk terus melakukan bintek maupun pelatihan bagi para pengawas dengan mendatangkan narasumber langsung dari Kementerian Pendidikan, termasuk dari tim Wartek ya, Warung Teknologi Kementerian, sehingga teman-teman pun belajar tentang digitalisasi. Jadi pengawas pun tidak kalah dengan guru maupun dengan kepala sekolah. Kemudian juga karena terkait dengan perencanaan keuangan di dalam Arkas, ini pun masih banyak sekolah yang membutuhkan karena ini aplikasi baru ya, sehingga kita pun melakukan pelatihan bagi kepala sekolah maupun bendahara. Kemudian juga Bintek, PBD, IKM, dan penguatan karakter, menyangkut 3 dosa besar ya Cik Nur, yaitu tentang intoleransi, kemudian bullying yang sekarang banyak sekali marak di siswa-siswi kita, dan juga pelecehan seksual. Kita sangat prihatin melihat fenomena saat ini di Ponorogo, ada siswa yang melakukan cuti karena mereka
ternyata hamil. Jadi ini kan sebuah keprihatinan bahwa memang ke depan PR kita adalah pembangunan karakter itu menjadi hal yang krusial, yang memang sangat dibutuhkan oleh seluruh insan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga pendampingan ya mengenai PSP dan lain sebagainya ini kita lakukan seperti ini, Cek Nur. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau berakhir aja sudah salam Teh Titi. Baik, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber hebat kita hari ini. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.